Maka untuk menjadi iman yang benar itu sesuai dengan konteks ayat dalam surat Al-Hujurat tadi, hendaklah kita belum beriman, kita masih Islam. Jadi kalau ditanyakan orang, apa Anda sudah beriman? Insya Allah sudah beriman. Kalau kita sudah mengatakan saya sudah beriman, kok tahu? Saya tes salat kamu. Dites, begitu dites, Om, ternyata banyak salahnya. Begitu puasa, ternyata masih ngerumpi, masih riba. Benarnya kalau beriman, tidak lagi deh kayak begitu. Jadi ada benarnya kalau kita ditanya orang, apakah saudara sudah beriman? Insya Allah saya sudah beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uraian tentang kodrat Allah Maha Kuasa, mustahil ajuz, mustahil lemah, iradah, Maha menghendaki, mustahil, tidak menghendaki, ilmu, Maha mengetahui, mustahil, jahil. Untuk memudahkan pembahasan secara teratur dan ringkas karena waktunya pendek, saya mengangkat kisah Al-Alamah Syekh Ibnu Syajari. Syekh Ibnu Syajari ini adalah seorang ulama besar pada zaman itu, di zaman kekhalifaan Muawiyah. Sebagaimana biasa, dia mengajar. Dan pada kesempatan itu, dalam tausiahnya itu dia mengutip ayat dalam surat Ar-Rahman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kulla yaumin huwa fi sya'ni wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Setiap saat, dalam konteks ayat al-yaum itu hari, tapi di dalam penerjemahannya dikatakan setiap saat dia Allah dalam keadaan sibuk. Ayat ini senantiasa dikutip oleh pendai-pendai, mubaligh-mubaligh muda yang baik di televisi maupun datang-datang ke masjid, sesuai dengan terjemah dari Kementerian Agama, kulla yaumin huwa fi sya'nin, setiap hari atau saat dia Allah dalam keadaan sibuk. Sibuk dalam hal apa? Sibuk melayani semua yang ada dalam di dunia ini, terutama manusia, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kepentingan masing-masing. Nah, dengan menginduksi terjemahan Departemen Agama ini dan cerita di dalam kitab pemikiran
Syekh Imam Sanusi, murid Abu Hasan Asy'ari Ahlussunnah wal Jamaah, begini. Selesai Ibnu Syajari menyampaikan ayat kulla yaumin huwa fi sya'nin, diterjemahkan dan diuraikan terus sampai habis. Pada saat itu ada seorang laki-laki berdiri dan bertanya kepada ulama besar kita ini, Ibnu Syajari. Kalau kita Indonesia kan, mohon bertanya Ustaz. Tadi Ustaz menyampaikan bahwa Allah setiap saat dalam keadaan sibuk. Kita lupakan saja terjemahan yang dilakukan oleh mubaligh muda yang mengatakan sibuk oleh memperhatikan doa-doa seluruh manusia di muka bumi ini. Kita tidak larinya ke sana, tapi kita larinya ke pembahasan tauhid. Kalau begitu, apa yang diperbuat Allah Subhanahu wa taala pada saat ini? Karena setiap saat Tuhan sibuk. Kalau begitu, apa yang diperbuat oleh Tuhanmu pada saat ini? Ya, kita tidak bisa menjawab. Karena waktu berjalan terus. Ketika orang itu bertanya, kan waktu berjalan. Kalau dijawab secara literlek, kan sudah lewat waktu terakhirnya. Tidak bisa jawab. Ngutang deh. Malam itu susah tidur Imam Syajari, memikirkan tentang jawaban ini. Baca bolak-balik buku, gak ketemu. Terkantuk, tertidur sebentar, dan bermimpi ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesulitan yang dihadapi oleh Ibnu Syajari itu atas dasar dari pertanyaan seorang laki-laki disampaikan, dibentangkannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan, yang datang kepadamu itu adalah hamba Allah yang bernama Haidir. Dan dia akan datang lagi bertanya, meminta jawabanmu. Sabda Rasulullah, jawablah bahwa apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi ta'alluq ilmu Allah sejak fil azal, sejak dulu. Apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang nampak oleh mata kita ataupun yang tidak nampak, demikian juga segala urusan-urusan yang ada di dalam dunia ini, itu sudah menjadi ta'alluq ilmunya Allah sejak fil azal, sejak dulu. Odin. Kecuali tentang Allah menghinakan seseorang dan mengangkat martabat seseorang.
Nah itu di luar ta'aluk ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena ini tidak ada wujud. Kapan Allah menghinakan, menjatuhkan seseorang ke lembah kehinaan, dan kapan Allah mengangkat martabat seseorang menjadi terhormat. Jawaban Rasulullah SAW ini kemudian besoknya betul datang Nabi Khidir. Bagaimana jawabannya? Dijawab oleh Ibnu Sajari seperti tadi. Apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala urusan yang ada di dunia ini menjadi ta'aluk sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala sejak dulu. Baik, terima kasih kata Nabi Khidir, dan oleh karenanya ucapkanlah selawat dan salam kepada orang yang mengajarimu. Nabi Khidir sudah tahu, wah ini Muhammad ini yang ngajarin ini. Begitu ceritanya. Bapak-bapak, mengapa tentang masalah Allah menghinakan seseorang dan Allah mengangkat martabat seseorang luar dari ta'aluk ilmu? Bermula dari sifat iradat. Mu'tazilah dalam aliran ilmu kalam memandang bahwa amar dan iradat itu sama. Amar itu vonis atau keputusan atau ketentuan. Dengan sifat iradat itu sama. Sebab kinerja iradat itu melahirkan amar. Kan begitu? Apa yang dilakukan oleh zat iradat Allah Subhanahu wa taala itu melahirkan sesuatu, dan sesuatu itu adalah keputusan. Kan sama. Tetapi Abu Hasan Asy'ari ahli sunnah wal jamaah menafik. Tidak sependapat, tidak sepaham. Mengapa? Menurut ahli sunnah wal jamaah, amar dan iradah itu berbeda. Di mana? Satu, terkadang Allah berkehendak menghendaki sesuatu, tetapi tidak memerintahkan. Terkadang menurut ilmu Allah dia menghendaki sesuatu, tetapi tidak memerintahkan, seperti kekafiran dan perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Allah menghendaki, karena tidak ada yang di luar kehendak Allah. Orang berbuat maksiat, orang kafir, itu tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah berkehendak. Begitu kehendaknya. Dua, terkadang Allah memerintahkan tetapi tidak menghendaki, seperti Allah memerintahkan orang itu, Abu Jahal dan Abu Lahab, menjadi kafir, tapi tidak dikehendaki oleh Allah. Dia kafir sendiri. Allah tidak menghendaki kekafiran itu. Tapi Allah
memerintahkan sehingga Abu Lahab dan Abu Jahal menjadi kafir. Kekafiran Abu Lahab dan Abu Jahal ini tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kejahilan Abu Lahab dan Abu Jahal lah, maka dia menjadi kafir. Tiga. Terkadang Allah menghendaki dan Allah memerintahkan. Seperti imannya Abu Bakar Siddiq dan para sahabat yang lainnya. Dikehendaki oleh Allah dan diperintahkan oleh Allah. 4. Allah kemungkinan tidak menghendaki dan tidak memerintahkan. Seperti jika Abu Bakar dan para sahabat menjadi kafir dan berbuat maksiat. Tidak dikehendaki oleh Allah dan Allah tidak memerintahkan. Karena keimanan Abu Bakar demikian kokoh, kuat. Bahkan di dalam kitab ini, andai kata keimanan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari dahulu sampai sekarang ditimbang, ini iman Abu Bakar, ini iman umat manusia sedunia, itu jauh berat iman Abu Bakar. Ini hadis Nabi. Sehingga nanti setelah hari kiamat, setelah pertimbangan amal selesai, setelah putusan masing-masing kita ditentukan A, B, C, D, dan E, begini, masuk Islam, masuk neraka, masuk surga, itu kemendannya Abu Bakar, paling depan, menjadi komando menuju pintu surga. Abu Bakar. Bapak-bapak, mengapa begini? Ketika penciptaan manusia itu telah sempurna, di dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tentang penciptaan Nabi Adam. Wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Para malaikatku, hadirin, aku punya wacana untuk menciptakan makhluk yang akan kujadikan wakilku di muka bumi, khalifah. Wih, spontan. Di antara para malaikat, rame-rame mereka menyoal, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah wakilmu di muka bumi? Bukankah mereka melakukan pertumpahan darah? Di dalam tafsir Jalalain itu disebutkan, sebenarnya siapa yang menumpahkan darah itu? Itu adalah Banul Jan, anak cucu jin yang lebih dahulu turun ke muka bumi ini bolak-balik. Itu adalah anak cucu jin, Banul Jan, anak cucu jin. Syaitan itu termasuk zuriatnya jin. Nah, satu sisi wacana Tuhan untuk menjadikan khalifah di muka bumi ini sudah ada. Kemudian terwujudlah prototipe Nabi Adam, sempurna, berbentuk manusia, tapi belum dikasih ruh. Setelah prototipe manusia yang wakil Tuhan di muka bumi ini adalah manusia seperti kita, cuma dia lebih besar. Allah isi 50-50 dalam jiwa
Nabi Adam itu separuh. Wa nafsim wa mat sawaha wa nafsi wa mat fa'alhamaha fujuraha. Separuh diisi dengan sifat-sifat fujur, sifat-sifat pembangkangan, sifat-sifat kebinatangan. Wa taqwaha, 50%-nya lagi sifat-sifat kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa begitu? Disinilah peran taufik dan hidayah. Allah curahkan taufik dan hidayah kepada kita. Antara lain diturunkannya Al-Quranul Karim dan para rasul di muka bumi ini, itu adalah merupakan taufik dan hidayah yang paling berharga. Tapi kan tidak serta-merta manusia itu langsung dengan adanya taufik dan hidayah ini langsung berbondong-bondong seluruhnya menjadi insan yang bertakwa. Tidak. Kan ada menghadapi persoalan. Disoal dulu, diuji dulu. Tidak semua yang mengatakan kami beriman langsung dianggap beriman, tetapi akan diuji dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah emas itu ketika diambil dari perut bumi itu dipanasin, dibakar, kemudian dipukul-pukul dulu oleh tukang pandainya, baru menjadi berbentuk cincin. Kan begitu. Nah, lahirnya Abu Lahab dan Abu Jahal yang saya contohkan tadi sesuai dengan kitab ini, itu di zaman terputusnya syariat. Ketika Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Tuhan ke langit sampai Nabi Muhammad lahir, itu 500 tahun. 500 tahun dalam keadaan tidak ada syariat. Karena begitu Nabi Isa diangkat oleh Tuhan ke langit, semua syariat tidak lagi wajib untuk diamalkan, tidak lagi membebani umat-umat yang ada pada saat itu. Disitulah lahir bapak dan ibu Nabi Muhammad SAW. Di situ juga lahir Abu Lahab dan Abu Jahal pada era itu, pada kurun itu, pada abad itu, 500 tahun. Kejahilan di Arab merajalela. Pergaulan bebas antara laki dengan perempuan nggak ada yang menghukum. LGBT jalan terus. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak ikut perangai-perangai perilaku seperti itu. Malah dia berhalwat ke Jabal Nur, di Gua Sur, di Gua Hira. Dia berzikir. Dia mengamalkan syariat-syariat yang disampaikan oleh nabi-nabi man qablah. Syariat Nabi Ibrahim diamalkannya, syariat Nabi Ismail diamalkannya, syariat Nabi Isa diamalkannya, syariat Nabi Musa diamalkannya. Dia sholat, dia puasa, dia tidak ikut. Turunlah perintah kepada Nabi Muhammad SAW melalui Al-Quranul Karim. Bukankah itu hidayah dan taufik untuk Abu Lahab dan Abu Jahal? Kehadiran Nabi Muhammad SAW bersama Al-Quranul Karim itu bukankah itu hidayah? Bukankah itu kehendak Allah agar Abu Lahab dan Abu Jahal itu beriman? Itu yang dimaksud. Terkadang Allah berkehendak sesuatu dan tidak memerintahkan. Allah berkehendak agar Abu Lahab dan Abu Jahal itu menjadi Islam, tidak berbuat kekafiran, tidak berbuat kemaksiatan. Apa bentuk kehendak Allah Subhanahu wa taala? Al-Quran diturunkannya kepada
seorang hamba Allah yang maha mulia dari sisi mereka sendiri. Bahkan Abu Lahab itu saudara kandung bapak Nabi. Bapak Nabi itu adalah anak yang bontot dari Abu Thalib. Abu Lahab itu adalah kakaknya bapak Nabi, kakak kandung. Toh tidak beriman. Padahal taufik dan hidayah sudah jelas-jelas datang. Kehendak Allah sudah jelas-jelas menyuruh agar Abu Lahab dan Abu Jahal dan seluruh manusia pada saat itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kehendak. Tapi Allah sudah tahu bahwa Abu Lahab dan Abu Jahal ini tidak akan memeluk Islam karena dia termasuk infrastruktur untuk menggoda bersama dengan setan orang-orang lain yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi penggoda dia. Buktinya sebelum hijrah ke Madinah kan ke mana-mana dulu hijrahnya. Termasuk Bilal. Termasuk itu. Bilal sudah beriman tapi tidak mau diterima oleh Muawiyah. Diseret di padang pasir, akhirnya ditebus oleh Abu Bakar dan dimerdekakan. Nah, ini kehendak. Jadi di situ letak fungsi iradat dan fungsi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dari cerita Ibnu Syajari ini dapat kita petik bahwa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya sesuai dengan rukun iman tidak semerta-merta langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi diuji dulu. Bahkan dalam surat Al-Hujurat orang Arab Baduy mengatakan qalatil a'rabu qulu amanna. Orang Arab Baduy berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami telah beriman. Katakanlah wahai Muhammad, kalian belum beriman. Katakan saja qulu aslamna, kami baru Islam, belum beriman. Karena dikatakan beriman itu apabila kamu memeluk agama Islam itu dengan semua pengorbanan, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik mengorbankan harta maupun mengorbankan nyawa. Kalau kamu sudah melakukan itu, kamu baru dikatakan beriman. Tapi kalau belum, lebih baik katakan Islam saja. Oleh karena itu, apabila kita ditanya, apakah saudara sudah beriman? Jawabnya bagaimana? Yes atau insya Allah? Apakah Anda sudah beriman? Kan puasa udah kita jalanin terus nih. Sholat 5 waktu di masjid terus nih. Al-Quran dipelajarin terus. Lalu ada orang yang bertanya, apakah Anda sudah beriman? Jawabnya bagaimana? Yes. Jangan dijawab yes. Insya Allah. Karena siapa tahu keimanan kita itu nggak dianggap. Barangkali ketika kita sholat bercampur aduk. Apabila sholat itu tidak tulus, lurus, tidak fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat Amerika, ingat Belanda, kita sudah mensyirikkan Allah dengan Amerika, dengan Belanda.
Apabila kita sholat tidak tulus, tidak fokus pada Allah, justru ingat dengan pekerjaan kita, berarti kita sudah mensyirikkan Allah dengan pekerjaan kita. Maka untuk menjadi iman yang benar itu sesuai dengan konteks ayat dan surat Al-Hujurat tadi, hendaklah kita belum beriman, kita masih Islam. Jadi kalau ditanyakan orang, apa Anda sudah beriman? Insya Allah sudah beriman. Kalau kita sudah mengatakan saya sudah beriman, kok tahu? Coba saya tes salat kamu. Dites, begitu dites, Om, ternyata banyak salahnya. Begitu puasa, ternyata masih ngerumpi, masih riba. Benarnya kalau beriman, tidak lagi deh kayak begitu. Jadi ada benarnya kalau kita ditanya orang, apakah saudara sudah beriman? Insya Allah saya sudah beriman. Upayakan terus menerus agar pelajaran tauhid ini benar-benar mendasar. Sebab saya ambil dari kitab Kifayatul Awam, kafiat bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang awam. Saya kupas habis, tidak ada yang tinggal. Menurut Al-Pesantren. Tapi berbuat waktunya sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Kalau benar datang dari Allah, kalau salah karena kebodohan saya, itulah yang dapat saya sampaikan. Insya Allah minggu depan kita bertemu lagi dengan kesimpulan seperti tadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.